Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dan keluarga sehat selalu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kita untuk belajar bersama. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang sering kita singkat SKI. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengamati dan memahami tentang Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan. Untuk itu, sebelum mengamati video ini, kalian bisa mempersiapkan alat tulisnya. Baik, setelah itu kita simak baik-baik ya materinya. Nah, yang pertama, kita akan mengenali sedikit atau singkat profil Utsman bin Affan. Nama lengkap dari Utsman bin Affan sendiri yaitu Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad dan Utsman itu hanya selisih 5 atau 6 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Dan tentunya Utsman itu lebih muda dari Nabi Muhammad. Utsman berasal dari keluarga kaya raya, namun Utsman terkenal dengan sifatnya yang dermawan, jujur, dan rendah hati. Baik itu sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam. Utsman bin Affan sendiri termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam pada awal kenabian Muhammad SAW. Beliau masuk Islam setelah mendengar kabar kebenaran Islam dari Abu Bakar. Jadi beliau masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Nah, slide selanjutnya kita akan belajar memahami model kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan dilakukan dengan cara musyawarah agar mencapai mufakat dan juga hasilnya secara bersama. Saat proses pemilihan terjadi, sempat mengalami kesulitan dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat. Namun, hasil akhir atau kesepakatan dari umat Islam, maka mereka mengangkatlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya pengganti dari Umar bin Khattab. Kemudian, kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan mempunyai perbedaan karakter dari kekhalifahan sebelumnya atau masa sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab, yang mana Utsman bin Affan mempunyai model kepemimpinan yang lembut, sedangkan Umar bin Khattab mempunyai kepemimpinan atau karakternya yaitu yang tegas dan juga keras. Di samping itu, mungkin karena Utsman bin Affan menjadi pemimpin itu pada usia 70 tahun, jadi mungkin kurang bugar lagi atau kesehatannya sudah mulai menurun, sehingga Utsman bin Affan hanya bisa memerintah pada masanya itu sekitar 12 tahunan saja, karena beliau wafat pada umur 82 tahun. Nah, selanjutnya kita akan mengamati tentang prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang pertama yang dilakukan Utsman bin Affan adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi adalah pembukuan. Jadi, Al-Quran dibukukan dengan beberapa alasan atau beberapa faktor. Sehingga atas kekhawatiran Utsman bin Affan tersebut, beliau memutuskan untuk mengumpulkan seluruh
lembaran-lembaran Al-Quran dan juga menyusunnya dan dijadikannya sebuah buku atau mushaf. Sebelumnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan usaha kodifikasi pembukuan juga ya, disimpan oleh salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab. Alasan dilakukan pembukuan tersebut, kekhawatiran Khalifah Utsman bin Affan kemungkinan terjadinya perbedaan metode pengajaran Al-Quran, terutama perbedaan susunan surat-surat dan lafalnya, karena wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas, sehingga di pelosok-pelosok daerah pemukiman kaum muslimin sulit tersentuh. Maka, segera Khalifah Utsman bin Affan membentuk suatu kepanitiaan yang bertugas menyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan beranggotakan Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas kepanitiaan atau panitia tersebut menyusun ulang surat-surat Al-Quran, kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Metodologi penyusunan didasarkan pada bacaan para penghafal Al-Quran. Kemudian, jika terjadi perbedaan dalam bacaan, maka yang ditetapkan dalam mushaf adalah bacaan yang berdialek Quraisy. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa wahyu Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkebangsaan Quraisy, sehingga dialeknya juga dialek Quraisy. Hasil usaha itu kemudian disebut dengan Al-Mushaf. Kumpulan Al-Mushaf itu kemudian disalin dan diperbanyak menjadi 4 buah. Al-Mushaf asli disimpan di Madinah, disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Sedangkan salinannya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah salinan yang ditulis sesuai dengan aslinya itu menjadi pedoman dalam penyalinan Al-Mushaf berikutnya di daerah-daerah tersebut. Apabila naskah salinan di daerah tidak sama dengan Mushaf Al-Imam, maka dinyatakan sebagai mushaf yang tidak sah. Tetapi, ternyata hingga sekarang masih terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Keadaan ini bisa dimaklumi dan dibenarkan apabila didukung oleh sebuah riwayat yang mutawir. Prestasi selanjutnya yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Lalu Utsman bin Affan pun memutuskan untuk membangun kembali atau merenovasi Masjid Nabawi karena semakin banyaknya umat Islam yang masuk Islam, sehingga masjid tersebut harus diperluas lagi. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Selanjutnya, pembentukan Angkatan Laut. Khalifah Utsman bin Affan segera membentuk angkatan laut yang kuat karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, daerah kekuasaan Islam merambah hingga Afrika, Cyprus, dan Konstantinopel. Daerah-daerah tersebut dikelilingi oleh lautan luas, maka atas usul dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang ditunjuk menjadi gubernur Suriah ketika itu, agar pemerintah menguasai lautan, disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Usul tersebut dianggap rasional, karena dengan menguasai lautan akan dapat menjaga keamanan secara umum. Prestasi yang terakhir yaitu perluasan wilayah. Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan semakin dioptimalkan. Hal itu terbukti dengan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang dikomandani oleh Sa'id bin As dan Hudzaif bin Yaman menundukkan Azerbaijan dan wilayah Armenia, berhasil dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Salam bin Rabi'ah al-Bahi.
Dengan keberhasilan menundukkan Armenia, maka menjadi angin segar bagi para penduduk karena mereka telah lama menderita berada dalam cengkraman pemerintahan Romawi, sehingga mereka sangat berharap atas kedatangan pasukan kaum muslimin dan berada di bawah kekhalifahan Islam. Baik, materi alhamdulillah telah Ibu sampaikan. Tugas kalian selanjutnya yaitu kalian tulis pemahaman kalian pada buku belajar kalian ya. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas, tulisan kalian difoto dan dikirimkan ke Ibu. Mau lewat WhatsApp ataupun Google Classroom, itu boleh-boleh saja. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Oke? Alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki dan kesempatan sehingga kita bisa belajar bersama hingga saat ini. Di penghujung materi, Ibu mengingatkan kalian untuk jangan lupa tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar kita tidak terjangkit virus COVID-19 dengan cara sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Walaupun masa pandemi belum berkesudahan, mari kita berdoa selalu semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali tatap muka belajar bersama. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.